warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Juraida Sibuan. Nah, di video kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang tentunya sangat menginspirasi. Nah, sebelum kita eh, berkomentar terhadap video tersebut, mari kita tonton terlebih dahulu videonya. Judul Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat.
Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Strategi yang terdapat pada dua pria ini. Embro yang mengandalkan tenaganya tanpa memikirkan dampak yang dilakukannya secara berkepanjangan, di mana lama-kelamaan tenaganya habis karena mengangkat beban yang terlalu berat. Sementara si Pipo yang lebih cerdik memikirkan strategi bagaimana cara agar dia tidak mengeluarkan tenaga yang terlalu berat dan terlalu lama, tapi uang yang dihasilkannya tetap berjalan gitu. Baik dia sedang melakukan apapun, bahkan kalau jika dia sedang liburan, uang tersebut tetap menjadi miliknya gitu kan. Ada hasil yang diperolehnya dari si saluran pipa yang dibuatnya ini untuk ya itulah yang disebut dengan kreativitas dan inovasi ya. Jadi kreatif sendiri ini merupakan menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Nah, dia memikirkan cara yang berbeda dengan cara yang dilakukan oleh temannya Embro. Itu dari situ kita sudah dapat mengatakan bahwa si Pipo ini adalah orang yang kreatif dan inovatif. Nah, tentunya hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan oleh seorang wirausahawan. Yang dimaksud dengan wirausahawan adalah pengusaha. Nah, di sini si Pipo kita dapat sebut sebagai pengusaha air yang memenuhi kebutuhan air di desa. Jadi, tapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Nah, kita dapat lihat tadi si Pipo itu dia punya rencana jangka panjang, sementara si Embro ini tidak, dia hanya memikirkan hasil yang dia peroleh sesaat gitu. Kalau si Pipo tadi kan tidak, bagaimana dia memikirkan bagaimana cara agar dia tetap dapat memperoleh uang tetapi tidak bekerja yang terlalu berat dan tidak membuang-buang waktunya dengan membuat saluran pipa tersebut. Nah, fungsi dari kreativitas itu sendiri adalah sebagai proses inovasi yang membangkitkan ide dan menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Nah, dapat kita lihat tadi adanya efektivitas dan efisiensi waktu serta tenaga yang diperoleh oleh si Pipo ini. Nah, ada dua aspek penting pada kreativitas, yang itu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan dan didesain untuk mencapai solusi atau permasalahan. Solusi suatu permasalahan. Nah, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi antara wirausahawan yang satu dan yang lainnya pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Nah, hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan. Nah, di dalam berwirausaha ini tentunya ada hambatan yang diperolehnya dalam mencari inovasi ataupun kreativitas. Yaitu salah satunya hanya terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini. Seperti itulah contohnya si Embro tadi yang selalu terpaku dan tidak terpaku pada usaha yang telah dilakukannya dan tidak berupaya melakukan inovasi atau kreativitas. Nah, dalam
Dalam kreativitas berwirausaha tentunya sangat dibutuhkan pemusatan perhatian, kemauan, dan kerja keras serta ketekunan. Nah, eh, beberapa faktor ini telah kita lihat ada pada diri si Pipo. Dia tekun tahun demi tahun membangun saluran pipa ini ya demi itu keberhasilan. Kita juga dapat melihat contoh lain yakni si Johnny Andrian yang merupakan seorang hairstylist atau penata. Nama Johnny Andrian mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Pebisnis yang handal ini adalah figur di balik Johnny Andrian Salon serta beberapa usaha lainnya. Kesuksesannya dalam membangun usaha tersebut tentunya tidak diraih dalam waktu yang singkat. Simak kisah perjuangannya berikut ini. Johnny Andrian merupakan anak rantau dari Pulau Kalimantan. Ia lahir di Singkawang, Kalimantan Barat sekitar setengah kurun yang lalu. Ia merupakan anak seorang pedagang hasil bumi dan juga pengelola salon. Keterampilan salon didapat dari ibunya. Dan ingin hidup lebih baik, Johnny Andrian kemudian nekat untuk merantau ke Jakarta pada tahun 70-an. Dengan bekal ilmu salon yang ia pelajari dari ibunya di Kalimantan, ia kemudian mencoba bertahan hidup dengan mendirikan sebuah salon kecil-kecilan di tahun 1978, yang terletak di Jakarta Utara, sembari terus mencari ilmu untuk menemukan model gaya rambut terbaru untuk pelanggannya. Karena kepandaiannya dalam menata rambut dan keramahannya terhadap pelanggannya, lambat laun membuat usaha salon Johnny Andrian berkembang dengan pesat. Ia dikenal sebagai si tukang keramas, alasannya yaitu kepandaiannya dalam menata model rambut dan menunjukkan model gaya rambut baru. 2 tahun berselang, ia kemudian membuka cabang salonnya di Bilangan Mangga Besar, kemudian salon ketiganya ia buka di daerah Wahid Hashim dan setelah itu. Meskipun sudah memiliki ilmu di bidang kecantikan, Johnny Andrian tidak langsung puas dan berhenti belajar. Sembari tetap berbagi ilmu di sekolah kecantikannya, beliau memperdalam ilmu cara membuat roti yang enak sebelum kemudian memutuskan untuk membeli waralaba Britok. Tidak tanggung-tanggung, beliau sampai mengejar resep rahasia tersebut ke Singapura. Dari perjuangannya untuk memperdalam seluk-beluk pengolahan roti tersebut, sangat wajar jika kemudian Johnny Andrian memetik kesuksesan. Di tahun 2003, Johnny Andrian meyakinkan jaringan roti terkenal asal Singapura yakni Bread Talk untuk dijual di Indonesia. Konsep penjualan Britok yang ditawarkan oleh Johnny Andrian di Indonesia sangat cerdas. Ia mendesain gerai Britok yang ada di mall terbuka dan konsumen dapat melihat secara eksklusif proses pembuatan roti tersebut sehingga memancing konsumen untuk berkunjung dan membeli rotinya. Hingga 2016 Britok Indonesia yang dirintis Johnny Andrian memiliki 170 cabang yang tersebar di Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Setelah melihat sukses dengan Britok, Johnny Andrian kemudian mencoba merintis bisnis food and beverage sendiri yaitu berbisnis donat. Saat ini banyak orang yang menerka bahwa Jeko merupakan waralaba donat dan kopi yang berasal dari luar negeri. Namun kenyataannya, Jeko didirikan oleh Johnny Andrian pada bulan Juni tahun 2005. Berawal dari hobi Johnny yang sering traveling ke luar negeri, ia merasa donat yang biasa dijual di mal-mal banyak memiliki kelemahan dan kurang menjaga kualitas. Hingga ia kemudian bermimpi dapat membuat donat yang lembut dan enak di pengecap orang Indonesia. Setelah traveling dari Eropa, Asia hingga ke Amerika, Johnny Andrian kemudian mengambil konsep, bentuk dan rasa menyerupai di toko donat Amerika. Dan untuk membuat donat ia menggunakan mesin modern dari adonan hingga selesai. Untuk konsep penyajiannya, ia mempelajarinya dari Eropa, kemudian untuk urusan display ia adopsi dari Jepang, sehingga bisa dikatakan bahwa Jeko merupakan gabungan dari beberapa konsep dari belahan dunia. Johnny Andrian juga memiliki seseorang yang hebat khusus untuk membuatkan donat atau minuman grass sehingga tidak membuat pelanggannya menjadi bosan. Menurut Johnny Andrian, terus berinovasi merupakan kunci untuk berkembang dan menerima kepercayaan konsumen. Sehingga ketika Jeko resmi dibuka tahun 2005, ia terus menerima sambutan yang luar biasa dari konsumennya. Dan hingga ketika ini, gerai waralaba Jeko milik Johnny Andrian telah tumbuh dan mencapai ratusan gerai yang tersebar di mal-mal maupun sentra perbelanjaan di kota-kota di Indonesia. Indonesia Singapura pada saat itu tidaklah murah ya.
Nah, begitupun saat akan merintis sebuah toko donat yang sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Itu Jeko Donuts. Demi kenyamanan konsumen, khususnya konsumen dalam negeri, dia melakukan beberapa riset ke luar negeri, di mana hal ini dilakukan agar nantinya donat buatannya sesuai dengan lidah orang Indonesia. Nah, luar biasa ya. Selama ini kita mengira kalau Jeko itu adalah waralaba luar negeri, orang luar negeri. Ternyata Jeko itu dibuat oleh orang Indonesia sendiri yang belajar ke beberapa negara untuk mendapatkan cita rasa yang sempurna pada donat itu. Nah, jadi dari pelajaran yang kita dapat ambil dari si Pipo dan Engel serta Johnny Andrean ini adalah seorang wirausaha memang tidak hanya sekedar modal ide dan modal finansial, tetapi juga harus ada tindakan nyata dari orang tersebut, tentunya salah satu itu tekun. Jadi seorang wirausaha ini harus selain punya finansial yang cukup, punya ide dan kreativitas yang tanpa batas, juga harus tekun. Karena tanpa adanya ketekunan dan kesabaran, kreativitas itu tentunya tidak akan berhasil sebagaimana yang diinginkan. Karena mustahil sesuatu yang sekali coba itu langsung 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 jadi gitu. Sekali coba langsung jadi itu mustahil. Pasti ada beberapa percobaan-percobaan sehingga uh, produknya itu bisa luar biasa dan diminati oleh orang banyak. Nah, berbicara soal wirausaha dan kisah-kisah inspiratif tadi, tentunya saya pribadi memiliki sebuah wish untuk kehidupan saya di masa depan. Nah, wish saya yang pertama itu adalah kesehatan. Nah, mengapa kesehatan? Karena kesehatan itu adalah hal yang utama, hal yang sangat berharga. Kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Saya ingin saya dan keluarga saya sehat selalu dan dapat berkumpul selalu tanpa kurang suatu apa. Selanjutnya adalah pendidikan. Nah, saya saat ini sebentar lagi selesai melaksanakan jenjang pendidikan strata 1, sangat menginginkan untuk lanjut ke jenjang strata 2. Nah, namun itu tentu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin karena untuk mengenyam pendidikan S2 itu tidaklah mudah, baik dari segi finansial ataupun segi lainnya. Nah, namun saya akan berusaha dengan sebaik mungkin. Mungkin selanjutnya adalah pekerjaan. Kerjaan yang baik adalah impian semua. Setelah menyelesaikan pendidikan, pasti tujuan seseorang selanjutnya adalah bekerja. Saya mengharapkan nantinya saya dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan passion saya, sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan saya dan juga insya Allah dapat membantu sedikit keuangan di keluarga saya. Nah, mungkin itulah goals yang saat ini yang begitu saya harapkan dan inginkan. Baik, sekian video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun sikap. Saya mohon
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.